Jadi saya ulangi, dengan metode berdasarkan efek kolom ini akan dihasilkan tetapan jari-jari inti yang berbeda nilainya untuk inti dengan nomor massa di bawah 50 dan untuk inti dengan nomor massa di atas atau sama dengan 50. Untuk inti dengan nomor massa di bawah 50 dihasilkan tetapan jari-jari inti sebesar 1,28 plus minus 0,05 Fermi dan menggunakan metode kolom ini ya. Kemudian untuk inti dengan nomor massa di atas atau sama dengan 50 akan dihasilkan tetapan jari-jari inti sebesar 1,21 Fermi. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut, ini ada kaitannya dengan reaksi inti. Mudah-mudahan sempat kita bahas nanti pada bab 4, yaitu reaksi inti. Kemudian saya masuk ke metode kedua, teknik menentukan atau cara menghitung tetapan jari-jari inti dengan metode yang kedua, yaitu metode berdasarkan gaya inti atau gaya nuklir. Nantinya tetapan jari-jari inti yang dihasilkan dari metode ini, jika dimasukkan dalam persamaan untuk menghitung jari-jari inti, akan menghasilkan jari-jari yang dinamakan jari-jari potensial atau jari-jari gaya nuklir. Ada 4 cara, ya, dalam metode ini. Cara yang pertama, dengan menggunakan hamburan partikel alfa berenergi tinggi. Cara yang kedua, dengan menggunakan waktu paro pemancar alfa. Yang ketiga, dengan menggunakan hamburan neutron cepat. Yang keempat, dengan menggunakan penampang lintang reaksi inti yang melibatkan pemancaran neutron. Penjelasan masing-masing dari keempat cara ini akan kita dapatkan nanti dalam bab ke-5. Interaksi radiasi dengan materi. Apa ini maksud dengan hamburan partikel alfa berenergi tinggi? Apa ini maksud dengan hamburan neutron cepat? Apa ini maksud dengan penampang lintang? Ini bab 4 ini reaksi inti. Nanti kita jelaskan di bab berikutnya. Nah, keempat cara ini akan menghasilkan tetapan jari-jari yang juga berbeda. Nah, untuk cara yang pertama dan cara yang ketiga, untuk cara yang pertama, hamburan partikel alfa atau proton berenergi tinggi ini akan menghasilkan tetapan jari-jari sebesar 1,33 Fermi. Untuk cara yang kedua, dengan menggunakan waktu paro pemancar alfa akan menghasilkan tetapan jari-jari sebesar 1,48 Fermi. Untuk hamburan neutron cepat, ini akan menghasilkan tetapan jari-jari inti sebesar 1,4 plus minus 0,1 Fermi. Jadi, cara-cara ini akan menghasilkan tetapan jari-jari inti yang berbeda nilainya. Oke, sekarang saya masuk. Untuk penjelasan masing-masing metode, itu nanti akan terbagi-bagi ya. Penampang lintang reaksi inti akan kita lihat pada bab 4. Apa ini maksud dengan penampang lintang? Itu nanti kita bahas pada bab 4, yaitu reaksi inti. Kemudian mengenai hamburan, scattering, itu nanti akan kita lihat pada bab interaksi radiasi dengan materi. Ini namanya hamburan atau scattering. Penjelasan mengenai apa itu hamburan nanti di bab 5, interaksi radiasi dan materi. Oke, sekarang masuk ke sifat inti berikutnya, yaitu bilangan kuantum. Seperti halnya elektron dalam atom, inti pun punya bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini adalah sebagai akibat gerakan inti tadi, ada gerakan inti mengorbit dan ada gerakan inti berputar pada porosnya. Nah, bilangan kuantum untuk inti ada beberapa, sebagian besar namanya sama dengan nama bilangan kuantum ya untuk elektron di dalam atom. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, bilangan kuantum momentum sudut orbital. Simbolnya adalah L kecil. Ini sama saja sebenarnya dengan bilangan kuantum. Apa kalau L? Kalau di elektron, L itu bilangan kuantum apa namanya? L kecil. Kalau M kecil kan magnetik ya. S itu bilangan kuantum spin. Kalau L kecil, bilangan kuantum Azimut. Azimut. Oke. Azimut, Untuk bilangan L kecil itu adalah bilangan kuantum momentum sudut orbital. Ini sebenarnya sama saja dengan bilangan kuantum azimut pada elektron. Kalau kita lihat simbol spektroskopinya juga sama ya. SPD, FG, HIJ, kemudian numeriknya
atau nilainya mulai dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa ada J? Kenapa sampai J? Nah, nanti kita lihat pada model kulit inti, tingkat energi atau kulit ya. Kulit untuk inti itu tidak hanya sampai F saja. Seperti elektron kan sampai F saja ya biasanya, orbitalnya sampai F saja. Sedangkan untuk inti bisa sampai J. Jadi di sini diberikan numerik sampai J karena nanti orbital untuk kulitnya nanti bisa sampai J. Nanti kita lihat apa ini maksud dengan numerik L sama dengan pada J ini. Kemudian bilangan kuantum sudut spin atau S kecil ini sama saja dengan bilangan kuantum elektron dalam kuantum spin pada elektron untuk dalam atom. Itu ini menyatakan perputaran ya atau rotasi inti. Nah, berbeda nilainya ya. Untuk elektron dalam atom, bilangan kuantum spin itu ada dua nilainya. Bisa plus setengah, bisa minus setengah ya, bergantung pada perputarannya kan ya. Kalau berputar ke arah jarum jam kita anggap sebagai plus setengah, maka putaran elektron, spin elektron pada porosnya ke arah sebaliknya, berarti itu sama dengan minus setengah. Nah, untuk inti, jadi untuk nukleon dalam inti, bilangan kuantum sudut spinnya hanya memiliki satu nilai, yaitu setengah saja. Jadi tidak ada negatif di sini. Tidak ada negatif setengah. Kemudian yang ketiga, nah ini bilangan kuantum momentum sudut total atau J kecil. Bedakan simbol spektroskopi pada bilangan kuantum momentum sudut orbital dengan bilangan kuantum momentum sudut total. Sama-sama J kecil ya. Oke, bilangan kuantum momentum sudut total adalah gabungan dari bilangan kuantum momentum sudut orbital dengan bilangan kuantum sudut spin. Atau gabungan antara L kecil dengan S kecil. J atau bilangan kuantum momentum sudut total itu sama dengan L plus minus S. Nah, meskipun di sini ada tanda negatif, jadi ini kan J sama dengan L plus minus S. Meskipun ada tanda negatif di situ, bukan berarti tanda negatif ini milik S ya. Jadi bukan berarti S di situ ada nilainya minus setengah. Jadi J sama dengan L plus S dan J sama dengan L minus S. S-nya tetap positif ya. Jadi tanda minus di depan S itu bukan berarti miliknya S. Nah, jadi ada dua nilai J sekarang nantinya. Ada J sama dengan L plus S dan J sama dengan L min S. Buat apa nilai J ini? Nanti nilai J ini akan kita pakai dalam menuliskan konfigurasi untuk nukleon. Jadi seperti halnya elektron dalam atom, nukleon juga akan menempati kulit-kulit di dalam inti. Nah, tingkat energi dari dari nukleon yang mengisi kulit-kulit itu nanti ditentukan oleh nilai J ini. Oke, maka kalau kita coba ya, untuk L sama dengan 0, maka J hanya punya satu nilai, yaitu J sama dengan setengah. Ya, kenapa demikian? Kenapa tidak ada nilai J yang minus setengah? Kalau misalnya kita masukkan L-nya 0, berarti kan J sama dengan 0 plus minus setengah ya. Maka nanti hasilnya J itu mestinya J sama dengan 0 plus setengah dan J sama dengan 0 min setengah. Tapi tidak ada J sama dengan minus setengah. Jadi nanti tidak akan ditemui nilai J maupun nilai S yang bertanda negatif. Oke. Nah, kemudian kalau L-nya sama dengan 1, berarti ada dua nilai J. J sama dengan setengah dan J sama dengan 3/2. Oke ya? Coba masukkan nilai L sama dengan 1 di situ. Kemudian S-nya setengah. Maka nilai J yang pertama sama dengan 1 tambah setengah. Dan nilai J yang kedua sama dengan 1 kurang setengah. Jadi nilai J nanti itu berupa pecahan mana penyebutnya itu 2. Jadi 1/2, 3/2, 5/2, dan 7/2. Jadi semua nilai L, untuk semua L akan memiliki dua nilai J.
kecuali untuk L sama dengan 0. Untuk L sama dengan 0, J hanya ada satu nilainya, yaitu plus setengah. Tidak ada J sama dengan minus setengah. Jadi coba kita lihat J sama dengan L plus minus S. Kalau L-nya 0, maka J sama 0 plus minus setengah mestinya ya. Maka kalau L-nya 0, J-nya bisa setengah, J-nya minus setengah. Tapi ini tidak ada. Jadi untuk L sama dengan 0, nilai J cuma 1, yaitu setengah. Lain halnya kalau L-nya 1, L-nya 2, sampai L-nya 7, maka nilai J ada 2. Contohnya, kalau L-nya sama dengan 1, maka nilai J plus minus setengah. Maka nilai J yang pertama itu sama dengan 3/2. Maka nilai J yang kedua itu sama dengan 1/2. Jadi nilai J untuk L sama dengan 1 itu adalah 3/2 dan 1/2. Oke? Jadi tidak ada tanda negatif untuk nukleon ya. Oke, saya lanjut. Bilangan kuantum yang keempat. Jadi tadi kita sudah lihat bilangan kuantum momentum sudut orbital atau L kecil ya simbolnya. Ini sama saja dengan bilangan kuantum magnetik. Azimut ya. Azimut untuk elektron. Kemudian yang kedua bilangan kuantum sudut spin atau S. Untuk penjelasan apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum masing-masing, nah kalian saya tugaskan baca buku. Jadi baca di buku apa pengertian dari bilangan kuantum masing-masing bilangan kuantum ini. Jadi baca buku, cari di buku apa pengertiannya. Kemudian nanti kalian baca, kalau ada yang tidak dipahami baru bisa bertanya ke saya. Oke ya? Saya usahakan satu bab ini selesai supaya kita bisa kuis dulu. Oke, saya lanjut. Bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum keempat adalah bilangan kuantum magnetik. Pengertiannya sebenarnya sama saja dengan bilangan kuantum magnetik untuk elektron dalam atom. Oke, bilangan kuantum magnetik nanti dibagi menjadi 3. Jadi untuk nukleon dalam untuk nukleon dalam inti, bilangan kuantum magnetiknya ada 3. Yang pertama, bilangan kuantum orbital magnetik. Yang kedua, bilangan kuantum spin magnetik. Dan yang ketiga, bilangan kuantum total magnetik. Oke, masing-masing memiliki persamaan ya. ML sama dengan 2L plus 1. Nah, harga ML ini berkisar plus L sampai minus L. Kemudian bilangan kuantum magnetik, spin magnetik MS. Itu nilainya bisa plus setengah, bisa juga minus setengah. Kemudian bilangan kuantum total magnetik atau MJ, ini persamaannya MJ sama dengan 2J plus 1. Nah, harga MJ itu dimulai dari J, kemudian J min 1, dan seterusnya sampai setengah, kemudian minus setengah, dan seterusnya sampai min. J min 1 dan min J. Oke. Oke, bilangan kuantum kelima dan keenam. Kenapa digabungkan? Karena kedua bilangan kuantum ini saling berkaitan. Berbeda dengan elektron dalam atom, bilangan kuantum utama atau N untuk elektron dalam atom ya, bilangan kuantum utama atau N, itu menyatakan tingkat energi ya. Ya, tingkat energi kan ya. Jadi kalau selain menyatakan tingkat energi, dia kan menyatakan jumlah kulit. Atau pada kulit keberapa elektron itu berada. Nah, untuk nukleon dalam inti, bilangan kuantum utama ini bukan menyatakan tingkat energi. Jadi ada nanti bilangan kuantum yang menyatakan tingkat energi itu adalah gabungan dari beberapa bilangan kuantum. Nanti kita lihat dulu. Nah, bilangan kuantum utama, seperti halnya bilangan kuantum utama untuk elektron dalam atom, harganya mulai dari 1. Jadi untuk elektron dalam atom, harganya mulai dari 1 ya. 1 berarti kulit ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
semakin besar nilainya, semakin besar angkanya, maka semakin tinggi tingkat energinya kan ya. Oke. Kemudian bilangan kuantum radial atau V, sebenarnya bukan V kecil begini ya. Dia seperti ada bengkoknya sedikit di sebelah kanan. Garis V yang sebelah kanan itu agak bengkok sedikit. Jadi bilangan kuantum radial juga dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, hubungan antara kedua bilangan kuantum ini adalah R sama dengan L tambah V. Jadi bilangan kuantum utama sama dengan bilangan kuantum momentum sudut orbital ditambah dengan bilangan kuantum radial. Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Apa gunanya bilangan kuantum ini? Bilangan kuantum radial seringkali digunakan untuk menentukan tingkat energi nukleon yang dikaitkan dengan nilai bilangan kuantum momentum sudut orbital dan bilangan kuantum radial. Mengikuti suatu aturan yang dikemukakan oleh Maria Goeppert-Mayer pada tahun 1949. Nah, jadi nanti perpaduan antara bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut orbital, dan bilangan kuantum sudut total, itu akan menentukan tingkat energi dari suatu nukleon di dalam inti. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Menurut aturan ini, contohnya ya, jika suatu nukleon memiliki bilangan kuantum utama sama dengan 4, bilangan kuantum momentum sudut orbitalnya, simbol numeriknya adalah F, dan bilangan kuantum sudut total J sama dengan L min S, maka bilangan kuantum radialnya itu sama dengan 1. Sama dengan 1 ya, karena V sama dengan N min L. N min L, N-nya 4, L kalau simbol numeriknya F berarti dia sama dengan 3 kan? Maka 4 kurang 3 sama dengan 1. Sehingga nukleon tersebut berada pada tingkat energi 1 F 5 per 2. Di mana dia dapat angka-angka ini? Nah, 1 F 5 per 2 ini, kenapa ini berbeda? 1 F 5 per 2 ini, satunya itu adalah bilangan kuantum radial, F itu adalah bilangan kuantum momentum sudut orbital, kemudian 5 per 2 itu adalah bilangan kuantum momentum sudut total. Jadi, nukleon tersebut berada pada tingkat energi 1 F 5 per 2. Oke ya. Jadi saya ulangi. Bilangan kuantum radial, bilangan kuantum momentum sudut orbital, dan bilangan kuantum sudut total itu nanti akan menggambarkan tingkat energi dari suatu nukleon dalam inti. Nah, jika suatu nukleon memiliki bilangan kuantum N sama dengan 4, L sama dengan F, berarti ini L sama dengan 3 ya, karena untuk simbol numerik F, L-nya sama dengan 3. Dan J sama dengan L min S, maka nukleon tersebut akan memiliki bilangan kuantum radial P sama dengan N min L. N-nya 4, L-nya karena dia berada pada F, maka L-nya sama dengan 3. Maka bilangan kuantum radialnya 4 kurang 3 sama dengan 1. Maka nukleon tersebut akan menempati tingkat energi pada 1 F 5 per 2. Jadi 1 ini berasal dari bilangan kuantum radial, F ini ada bilangan kuantum L kecil tadi, momentum sudut orbital, kemudian F 5 per 2 adalah bilangan kuantum sudut total atau J kecil. Jadi secara umum, simbol tingkat energi suatu nukleon dalam inti dapat dituliskan sebagai V, L, J. Bilangan kuantum radial, bilangan kuantum momentum sudut orbital, dan bilangan kuantum sudut total. Nah, 1 F 5 per 2, kemudian 1 F 7 per 2, dan seterusnya inilah nanti yang kita lihat pada model kulit inti. Jadi nanti 1 F 5 per 2 letaknya di sebelah sini. Nanti kita lihat, coba kita lihat. Nah, 1 F 5 per 2 letaknya ada di atas ini ya. Kalau kalian lihat, ini adalah tingkat-tingkat energi dari orbital-orbital dalam model kulit inti.
Jadi seperti halnya elektron dalam inti yang mengisi kulit-kulit, nukleon dalam inti juga akan mengisi kulit-kulit dalam inti. Ini kalau kita bahas model kulit. Nah, 1F5/2 ada di atas ya. Coba kalian cari, di situ ada 1F5/2. Jadi nukleon tadi, yang N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan F, kemudian J-nya sama dengan L-S, dia akan menempati tingkat energi 1F5/2. Kalau kita lihat urutannya ini dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya. Dari bawah ke atas, tingkat energinya akan semakin tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke bentuk inti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya. Ini kelihatan semua presentasinya? Kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Oh, PPT-nya? Iya, Bu, kelihatan. Iya, kelihatan. Iya, Bu, kelihatan, Bu. Tidak lihat, oke. Kelihatan ya, Bu. Yang dipin yang presentasi saya ya. Jangan yang dipin yang nama saya itu. Ada 2 di situ. Jadi yang dipin itu yang ada di situlah. Pokoknya salah satunya pin coba. Kalau bukan yang satu ya berarti yang satunya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, saya. Iya, siapa ini? Tunggu. Rika, Bu. Oh ya, Rika. Kenapa Rika? Maaf, Bu. Dari mana lagi dapat itu 5/2-nya, Bu? J-nya sama dengan L-S, kan? Di situ ini kan contoh. Suatu nukleon memiliki bilangan kuantum N sama dengan 4, L sama dengan F, J sama dengan L-S. Jadi, L-nya itu sama dengan F, berarti L-nya sama dengan 3. J-nya sama dengan L-S. Karena L itu sama dengan 3, dan S itu sama dengan setengah, maka J sama dengan 3 kurang setengah. Maka akan dihasilkan 5/2. Oke ya? Iya, paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Udah ya, saya lanjut ke bentuk inti. Bentuk dengan model tidak sama. Bentuk itu berarti apa ya? Bagaimana caranya analoginya? Bentuk dengan model. Nantilah kalian bisa bandingkan apa bedanya bentuk dengan model ya. Nah, bentuk inti itu ada 3. Ada sferik, ada elipsoid oblat, dan ada elipsoid prolat. Sferik itu yang ideal. Seperti halnya kalau kalian belajar apa itu? Saya lupa. Senyawa kompleks ya. Kalau saya tidak salah, saya sudah lama tidak belajar. Tapi di ikatan saya ngajar senyawa kompleks. Ada yang Z in Z out itu. Ada yang perpanjangan sumbu Z. Sehingga nanti bentuknya apa itu? Apa sih namanya? Saya lupa. Aduh. Pokoknya nanti kalian lihat. Karena apa yang dimaksud dengan oblat, apa yang dimaksud dengan prolat. Oke, yang ideal itu adalah sferik. Kalau dia berbentuk bola, yang ideal itu, maka itu dipenuhi oleh inti yang memiliki Z dan N genap. Jadi dia seimbang. Karena Z-nya genap, N-nya genap, maka semua protonnya berpasangan dan semua neutronnya berpasangan ya. Kalau Z-nya genap atau jumlah protonnya genap, berarti kan semua protonnya berpasangan. Proton berpasangan dengan proton. Karena jumlahnya genap, maka semua protonnya berpasangan. N-nya genap, berarti semua neutronnya juga berpasangan. Karena jumlahnya genap, maka semua neutronnya berpasangan. Jadi, tidak ada neutron yang tidak berpasangan dan tidak ada proton yang tidak berpasangan. Nah, inti dengan Z dan N yang genap ini, pada keadaan dasar maksudnya, dia akan dipandang berbentuk sferik atau berbentuk bola. Nah, bentuk seperti ini memiliki momen kuadrupol sama dengan 0. Dia simetris. Oleh karena itu, momen kuadrupolnya sama dengan 0. Seperti hal yang kalau kita bicara senyawa kovalen. Kalau misalnya momen dipolnya 0, berarti dia simetris ya. Nah, mirip dengan itu. Jadi karena inti yang memiliki jumlah Z dan N yang genap, semua proton dan semua neutronnya berpasangan, maka inti ini memiliki bentuk ideal, yaitu sferik bola. Nah, sferik bola ini memiliki momen kuadrupol sama dengan 0.
saya tidak jelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan momen quadrupole, kapan momen quadrupolnya lebih kecil 0 atau lebih besar 0. Karena kalau ini saya jelaskan sekarang, nah, nanti akan merembet ke bagian itu dalam buku kimia inti yang Bumbun Bujali, itu banyak sekali dalam situ saya langkahi. Kenapa saya langkahi? Karena tidak mungkin semuanya akan kita bahas. Kalau semua kita bahas, maka tidak akan kita pelajari radiokimia. Dulu waktu saya S1, radiokimia itu terpisah dari kimia inti. Jadi dua mata kuliah yang berbeda. Nah, sedangkan kita di UNM digabungkan. Jadi saya harus pilih-pilih mana yang harus diajarkan dalam kimia inti dan mana yang harus diajarkan dalam radiokimia. Jadi kalau dia sferik atau bentuknya bola, maka dia punya momen quadrupole sama dengan 0. Model sferik atau bola ini dimiliki oleh nuklida yang nomor atomnya atau jumlah protonnya genap dan jumlah neutronnya genap. Nah, dikatakan dia simetris. Oke, jika di dalam inti terdapat proton atau neutron yang tidak simetrik, maksudnya jika protonnya ganjil atau neutronnya ganjil atau proton dan neutronnya sama-sama ganjil, maka dikatakan tidak simetrik. Nah, kalau salah satunya tidak simetrik, maka nanti bentuknya bukan sferik lagi. Nah, bisa jadinya elipsoid oblat dan bisa jadinya elipsoid prolat. Nah, yang gambar kiri atas itu sferik atau bola. Kanan. Yang kanan ya. Salah. Maaf. Yang kanan ini sferik bola, yang sebelah kiri atas itu adalah prolat, yang bawah itu adalah oblat. Yang kanan sendiri itu adalah kita anggap dia sferik. Cuma gambarnya ini kurang sferik ya. Maksudnya dia bola, nanti saya perbaiki gambarnya. Yang sebelah kanan itu sferik, itu bentuk ini dimiliki oleh inti yang punya jumlah proton genap dan neutron genap. Jadi simetrik bentuknya. Nah, sebelah kiri yang atas itu prolat, yang bawah itu oblat. Jadi kita lihat yang atas dia menjadi pepat ya, apa istilahnya sih? Lonjong ya. Kemudian yang bawah oblat dia itu apa namanya? Apa istilahnya ya kalau seperti itu? Seperti kalau kalian belajar itu apa namanya sih? Senyawa kompleks, teorinya Jan Teller, masih ingat Jan Teller senyawa kompleks ya, teori senyawa kompleks. Jadi ada kaitannya dengan Jan Teller itu, teorinya Jan Teller. Jadi ada yang Z in Z out kan, ada yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya mengalami perpanjangan, ada sumbu X-nya dan sumbu Y yang mengalami perpanjangan, sehingga bentuknya itu menjadi tidak simetris. Sama seperti itu untuk inti yang memiliki proton yang ganjil atau neutron yang ganjil, maka bentuknya tidak sferik lagi atau tidak simetris lagi. Bentuknya bisa menjadi prolat dan bisa menjadi oblat. Prolat itu sumbu itu Z-nya itu kelihatan memanjang, sedangkan kalau untuk oblat sumbu Z-nya itu kelihatan memendek. Nah, oke ya. Nah, saya tidak terangkan lebih lanjut. Nah, cukup kalian ketahui bentuk inti itu ada 3, sferik, oblat, dan prolat. Itu saja. Momen quadrupole juga tidak akan saya bahas di sini. Oke, nah, saya lanjut ya. Kita masuk ke model inti. Nah, mungkin untuk hari ini sampai model inti dulu. Nanti pekan depan baru kita masuk ke model tetes cairan. Karena banyak sekali yang mau dijelaskan mengenai model inti. Model inti nanti, penjelasan mengenai model inti ada kaitannya dengan kestabilan inti yang sudah kita bahas pekan lalu. Mengapa nuklida dengan komposisi Z genap dan N genap itu jumlahnya lebih banyak, paling banyak stabil jika dibandingkan nuklida stabil dengan komposisi yang lainnya ya. Jadi jumlah nuklida stabil dengan komposisi Z genap dan N genap itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah nuklida stabil untuk komposisi yang lain. Nah, nanti ada kaitannya dengan model inti. Mengapa demikian? Oke. Kita masuk ke model kulit inti. Sebenarnya model inti tidak hanya 2. Tidak hanya 2 ya. Jadi yang saya bahas di sini hanya model tetes cairan dengan model kulit. Model kulit saya bahas karena ada kaitannya dengan kestabilan inti. Model tetes cairan saya bahas juga karena ada kaitannya dengan energi ikat inti yang sudah kita bahas juga pekan lalu. Jadi, ada kaitannya dengan ikat inti. Oke, kita masuk ke model kulit inti.
model kulit inti ini analog dengan dengan elektron-elektron dalam atom yang menempati kulit-kulit tertentu. Jadi, menurut model kulit inti ini, nukleon dalam inti juga menempati kulit-kulit seperti halnya elektron di dalam atom. Jadi, model kulit ini analog dengan elektron-elektron yang tersusun dalam tingkat-tingkat energi dalam atom. Oke. Nah, kita bahas dulu dalam atom. Nah, atom unsur yang memiliki elektron 2, 10, 18, kemudian 36, 54, 86, semuanya memiliki kulit elektron yang terisi penuh ya. Dan struktur ini dikatakan sangat stabil. Ini dipenuhi oleh atom-atom unsur gas mulia. Ya, gas mulia dari helium dengan nomor atom 2, neon nomor atom 10, argon dengan nomor atom 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Jadi unsur-unsur gas mulia dikatakan sangat stabil atau tidak mudah bereaksi dengan unsur lain karena jumlah elektron atau kulit dalam atomnya sudah terisi penuh oleh elektron. Jadi dia tidak butuh atom lain untuk menstabilkan dirinya, memenuhi aturan duplet ataupun oktet. Ya, kita ambil contoh helium. Helium kan ada 2 atomnya ya, 2 elektronnya, maka dia mengisi penuh orbital 1s. Jadi 1s2. Jadi karena sudah penuh, sudah memenuhi aturan duplet, maka helium dikatakan stabil. Dia tidak perlu atom lain untuk menstabilkan dirinya sehingga untuk mencapai duplet. Karena tanpa atom lain pun dia sudah penuh kulitnya pada 1s dengan 2 elektron. Nah, atom-atom unsur gas mulia dikatakan stabil karena alasan seperti itu. Nah, sama dalam inti menurut model inti, nukleon-nukleon dalam inti juga mengisi berbagai kulit dalam inti. Nah, seperti halnya kulit-kulit dalam atom, masing-masing kulit dalam inti memiliki kapasitas pengisian maksimum. Mulai dari 2, 8, 20, 28, 50, 80, dan 126 nukleon. Jadi mulai dari 2, tolong dihafal ini ya. Ini untuk nukleon, berbeda dengan kapasitas maksimum kulit untuk elektron dalam atom. Untuk kapasitas maksimum kulit untuk inti dalam nukleon dimulai dari 2, 8, 20, 28, 50, 80, dan 126. Jadi kulit-kulit dalam inti itu kapasitas maksimum mulai dari 2 sampai 126. Jadi tolong dihafalkan angka-angka ini. Angka-angka ini disebut sebagai magic numbers atau bilangan ajaib. Oke ya. Nah, secara umum ya, urutan pengisian tingkat-tingkat energi nukleon menurut model kulit adalah ada yang di bawah situ. Yang di bawah itu belum ada nilai J-nya. Padahal kita ketahui tadi ya, menurut aturan Maria Goeppert-Mayer itu tingkat energi suatu nukleon dalam inti ditandai oleh bilangan kuantum radial, bilangan kuantum momentum sudut orbital, dan bilangan kuantum sudut total. Ini belum ada bilangan kuantum sudut totalnya. Tapi secara umum urutan tingkat energinya adalah seperti yang ada di bawah itu. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti kita lihat di sini. Ini adalah urutan tingkat energi yang lebih lengkap. Jadi sini sudah disertakan nilai J-nya. Jadi nanti di ujian, tapi kan ini ujiannya open book. Jadi pasti kalian lihat ya, dulu waktu kita masih kuliah tatap muka, semua mahasiswa saya wajibkan untuk menghafal urutan tingkat energi ini. Jadi di ujian tidak boleh lagi melihat urutannya. Ini sebenarnya gampang untuk dihafalkan, gampang sekali untuk dihafalkan. Tapi kalau nanti ujiannya open book, ya tidak usah dihafal. Lihat saja, tidak apa-apa. Oke ya. Jadi tolong dihafalkan. Tidak usah dihafal juga sebenarnya. Karena meskipun saya bilang hafalkan untuk ujian, tapi karena ujiannya open book, ya bisa saja ada yang tidak menghafal. Lihat saja.
Oke ya, bilangan-bilangan ini disebut sebagai magic numbers atau bilangan ajaib. Apa yang dimaksud dengan magic numbers? Nanti kita lihat hubungan antara magic numbers ini dengan kestabilan suatu inti. Oke, ada yang mau ditanyakan dari model kulit? Ada yang mau ditanyakan dari model kulit? Jadi ingat ya. Oke, siapa tadi? Kamu lagi yang mau tanya? Nuranisa. Ya, Bu. Kenapa bisa? Itu Bu, saya mau bertanya, kenapa bisa itu magic number-nya Bu bisa berbeda-beda begitu Bu? Apa yang menyebabkan satu kulit mempunyai kapasitas pengisian magnetik Itu berbeda-beda? artinya kamu juga harusnya bertanya, kenapa elektron harus memenuhi aturan duplet atau oktet? Kenapa bukan harus memenuhi kuartet ataupun misalnya triplet? Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan memang itu begini. Ini kan kita kan ini model ini kan lahir atau dikemukakan setelah setelah ada yang mengamati bahwa suatu inti, ada inti yang stabil. Stabil itu berarti dia tidak mudah untuk meluruh ya. Nah, ternyata inti tersebut memiliki karena dia stabil, ternyata diketahui bahwa inti tersebut memiliki jumlah proton sama dengan 2. Kemudian jumlah inti tersebut juga memiliki neutron sama dengan 20 misalnya. Jadi ada beberapa inti yang teramati adalah inti yang stabil dan ternyata setelah dilihat inti-inti stabil tersebut memiliki jumlah proton dan atau jumlah neutron yang sama dengan bilangan ajaib ini. Jadi dari situlah ditarik suatu kesimpulan, maka inti yang punya jumlah proton dan atau neutron yang sama dengan bilangan-bilangan ini adalah inti yang stabil. Maka inti bilangan-bilangan ini dinamakan magic numbers. Jadi ada banyak kestabilan inti. Seperti halnya elektron di atas kan? Mengapa kan begini, untuk elektron, untuk atom ya, untuk atom. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, gas mulia, itu kan yang diamati mereka itu stabil. Mereka stabil. Jarang sekali ada senyawa yang dibentuk oleh unsur-unsur gas mulia ini. Oleh karena itu, mereka dikatakan inert atau tidak bereaksi. Karena dia inert, maka dan dia ada, berarti kan dia stabil dalam bentuk monoatomik. Lain halnya misalnya hidrogen. Hidrogen tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh atom hidrogen lain yang membentuk H2. Itulah sebabnya dikatakan helium, neon, argon, krypton, xenon, radon itu stabil. Kenapa? Karena dia tidak butuh unsur lain. Tidak ada helium 2. Helium adalah gas monoatomik. Itu artinya meskipun dia sendiri, berarti dia kan stabil ya. Ternyata kalau setelah dilihat kestabilannya itu helium ini stabil dan dia memiliki jumlah elektron sama dengan 2. Jumlah elektron sama dengan 2. Kemudian neon. Neon dia juga sukar untuk membentuk senyawa dengan atom unsur lain. Maka berarti dia kan berdiri sendiri ya, dia monoatomik, dia sebagai neon saja. Nah, neon ini ternyata punya elektron 10. Nah, jadi berangkat dari situ, elektron 10 ini konfigurasinya kan 2 dengan 8. Nah, seperti halnya untuk krypton, xenon, radon juga seperti itu. Nah, sama untuk nuklida, jadi ada beberapa nuklida stabil yang teramati stabil ya. Kalau dia stabil kan berarti tidak mudah untuk meluruh. Nah, nuklida stabil ini memiliki jumlah proton dan atau neutron adalah sekian. 2, kalau bukan 2, 8, kalau bukan 20, 28. Jadi ada beberapa nuklida stabil yang memiliki jumlah proton dan atau neutron misalnya 20. Misalnya 28. Jadi berangkat dari situ, bilangan-bilangan ini disebut sebagai magic numbers karena nuklida-nuklida yang memiliki jumlah proton dan atau neutron yang sama dengan bilangan-bilangan ini adalah nuklida-nuklida yang stabil. Jadi sebenarnya 2, 10, 18, 36, 54, dan 86 itu untuk elektron itu sebenarnya magic numbers karena itu ada kaitannya juga dengan kestabilan untuk atom.
Jadi kenapa 2, kenapa 8, kenapa 20? Ya berangkat dari itu, dari pengamatan mengenai kestabilan beberapa inti atau beberapa nuklida. Jadi nuklida stabil A, oh dia stabil. Coba dilihat berapa protonnya. Misalnya protonnya 2. Kemudian ada nuklida lain. Juga stabil. Kenapa stabil? Misalnya, ini misalnya neutronnya 2. Oh berarti dua nuklida ini stabil karena jumlah proton. Yang satu jumlah protonnya sama dengan 2, yang satunya jumlah neutronnya sama dengan 2. Misal ini. Maka bisa tarik kesimpulan, nuklida yang memiliki jumlah proton dan atau neutron yang sama dengan 2, maka tergolong nuklida yang stabil. Jadi model ini kan dikemukakan setelah ada hasil pengamatan atau ada fenomena yang sudah diamati sebelumnya. Jadi bukan sebaliknya, bukan teorinya dulu keluar, baru ada fenomena yang teramati, bukan seperti itu. Oke ya? Apa tadi Nur Anissa? Jadi berangkat dari hasil pengamatan mengenai kestabilan beberapa nuklida. Oke ya? Nanti dihafalkan, meskipun nanti ujiannya open book, tidak ada salahnya dihafalkan magic numbers ini. Ya, oke, lanjut. Nah, kita masuk dulu. Nilai J itu kan ada 2 ya. Nilai J adalah gandengan antara bilangan kuantum momentum sudut orbital dengan bilangan kuantum momentum sudut spin. Jadi J itu gandengan antara 2 bilangan kuantum L dengan S. Nah, karena persamaannya tadi J sama dengan L plus minus S, maka nilai J ada 2. Khusus untuk L sama dengan 1 ke atas. Untuk L sama dengan 0, nilai J hanya 1, yaitu J sama dengan L plus S saja. Nah, yang mana lebih tinggi tingkat energinya? Nanti kan ini adalah, jadi ini coba kita lihat di sini. J untuk P. Untuk 1P. 1P memiliki 2 nilai J. Ada 1P 3/2 dan ada 1P 1/2. Jadi berdasarkan perjanjian, menurut model coupling spin orbit, nah nilai J L plus 2, J sama dengan L plus 2 itu lebih kecil tingkat energinya dibandingkan nilai J sama dengan L minus 2. Sehingga untuk 1P 3/2 itu lebih rendah tingkat energinya dibandingkan 1P 1/2. Jadi berdasarkan model coupling spin orbit, saya lupa siapa yang kemukakan model ini. Jadi dibuat satu Jadi berdasarkan model ini, model coupling spin orbit, nilai J L plus 2 L setengah itu lebih kecil tingkat energinya, lebih rendah tingkat energinya dibandingkan nilai J sama dengan L minus setengah. Jadi kalau dalam untuk elektron dalam atom, 1P-nya itu hanya ada 1 ya. Jadi hanya hanya ada 1P. Untuk nukleon dalam inti ada 2, 1P. Kemudian ada 2 nanti 2P, dan seterusnya. Jadi semua L, mulai dari P sampai D, E, F, G, H, I, J, memiliki 2 nilai J. Jadi 1P itu ada 1P 3/2, ada 1P 1/2, 1D itu ada 1D 5/2, ada 1D 3/2, untuk 1F ada 1F 5/2 dan 1F 7/2, dan seterusnya. Oke. Nah, model kulit inti yang dikemukakan oleh Ella Sasser tadi ini dapat menerangkan mengenai bilangan ajaib atau ada hubungannya dengan kestabilan inti ya, dan kecenderungan nuklida lebih menyukai nilai Z dan N genap. Ini ada kaitannya dengan hukum genap ganjil. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana urutan pengisian nukleon di dalam inti, atau kita sebut dengan konfigurasi. Bagaimana urutan tingkat energi nukleon dalam inti, atau bagaimana cara menuliskan konfigurasi nukleon dalam inti. Jadi menggunakan tingkatan energi yang ada pada slide ini berdasarkan model coupling spin orbit. Jadi sudah dibuat urutan atau tingkatan kenaikan energi. Di tingkatan energi atau urutan kenaikan energi dari bawah ke atas ya. Jadi kita mulai dari 1S. Nilai 1S
itu kan cuma satu ya, J-nya 1S3/2. 1S/2. Jadi nilai S ini, nilai J-nya boleh dituliskan, boleh tidak. Kenapa? Meskipun tidak dituliskan, orang sudah tahu S di situ hanya punya satu nilai J, yaitu 1/2. Jadi 1S yang di bawah ini boleh dituliskan 1/2-nya, boleh tidak. Kalaupun tidak dituliskan, tidak masalah. Kenapa? Karena nilai J untuk S itu hanya ada satu, yaitu 1/2. Jadi tidak ada nilai J yang lain. Jadi untuk S, 1S, 2S, 3S, dan seterusnya tidak perlu dituliskan nilai J-nya. Kemudian kita lanjut ke 1P. 1P terbagi dua nilai J-nya ya. Ada 1P 3/2 dan ada 1P 1/2. Jadi untuk P, mau dia 1P, mau 2P, 3P, 4P, dan seterusnya, nilai J-nya ada, kalau bukan 3/2 ya, berarti 1/2. Nah, berdasarkan model coupling spin orbit, tingkat energi untuk L plus S itu lebih rendah dibandingkan L min S. Jadi kalau L-nya sama dengan P, berarti L-nya sama dengan 1. Maka nilai J untuk L sama dengan 1 ada J sama dengan 3/2 dan ada J sama dengan 1/2. J sama dengan 3/2 lebih rendah tingkat energinya dibandingkan J sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut. Nah, coba lihat ini yang warna merah ini adalah magic numbers. Jadi kalau suatu inti punya jumlah proton dan atau neutron yang sama dengan bilangan-bilangan ajaib ini, maka kulitnya terisi penuh oleh proton dan atau neutron. Jadi kalau protonnya itu jumlahnya 2, berarti pada 1S terisi penuh oleh proton. Kalau neutronnya ada 8, maka neutron itu penuh menempati 1S, 1P3/2, dan 1P 1/2. Oh ya, saya perlu tegaskan di sini, karena dalam inti ada atau nukleon terdiri atas proton dan neutron, maka konfigurasi untuk nukleon terbagi dua. Ada konfigurasi untuk proton dan ada konfigurasi untuk neutron. Untuk urutan tingkat energinya sama. Jadi baik proton maupun neutron memiliki urutan tingkat energi yang ada pada slide ini sama. Ini berlaku untuk proton dan neutron. Jadi, contoh ya, kalau saya punya inti, misalnya helium, nomor masanya 4, jumlah protonnya 2. Berarti jumlah neutronnya 2. Jadi konfigurasi untuk protonnya jumlahnya 2, maka konfigurasinya adalah 1S 1/2, 2. Mau ditulis 1/2-nya juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Untuk neutron, karena neutronnya juga sama dengan 2, maka konfigurasinya 1S 1/2, 2. Jadi harus ditulis dua-duanya ya. Ini kebetulan helium 4, jumlah proton dan neutronnya sama, yaitu 2. Tapi kalau berbeda, ya berarti contohnya misalnya ini kebetulan sama. Tapi meskipun sama jumlah proton dan neutronnya, tidak boleh hanya satu yang dituliskan. Dua-duanya harus dituliskan. Oke, misalnya yang lain lagi. Lithium. Nomor massa 7, nomor atomnya 3. Berarti protonnya 3, neutronnya sama dengan 4. Jadi neutronnya 4. Jadi untuk proton, 1S, nggak usah ditulis 1/2-nya ya. 2. 1P, jadi setelah 1S itu adalah 1P 3/2, 1. Untuk neutronnya, 1S 2, 1P 3/2, 2. Jadi berbeda konfigurasinya ya, karena jumlah proton dan neutronnya tidak sama. Nah, sekarang lanjut ya, coba kita sebentar. 15, 8. Jadi protonnya 8. Konfigurasinya untuk oksigen 15, protonnya 8, 1S2, 1P 3/2, 4. Maksimal pada 1P 3/2 itu terisi oleh 4 nukleon, baik proton ataupun neutron. Kemudian 1P 1/2-nya itu ada 2. Dari mana angka 4 dan 2 ini ada di sini? Di bawah sini ya. Nah, 1P maksimal terisi oleh 4 proton atau neutron.
Jadi 1P3/2 itu isinya maksimal 4, 1P1/2 maksimal isinya 2. Totalnya 6. Sama seperti elektron juga. 1P, orbital P maksimal terisi oleh 6 elektron. Seperti itu juga untuk nukleon. Pada orbital P maksimal terisi 6 elektron. Ya. Nah, kalau penuh seperti ini, berarti kan 1P-nya penuh, boleh dituliskan seperti ini. 1S2, 1P6. Boleh, karena penuh. Nah, oke ya. Nah, untuk neutronnya ini 7. Nah, berarti konfigurasinya 1S2, 1P3/2 4, 1P1/2 1. Tidak boleh digabungkan menjadi 1P5 untuk neutron. Jadi tidak boleh digabungkan menjadi 1P5. Kenapa? Karena tidak terisi penuh. Ya, saya ulangi. Untuk neutron, kalau neutronnya 7, maka konfigurasinya 4 dan 1P1/2 1. Nah, 1P di sini tidak boleh digabungkan menjadi 1. Kenapa? Karena tidak terisi penuh. Jadi tidak boleh dituliskan 1P5. Yang boleh digabungkan adalah orbital yang tingkat energinya berdekatan, berada pada kulit yang sama ya. Anggap bilang saja kita bilang kulit yang sama, padahal bilangan kuantum utamanya yang sama. Dan terisi penuh oleh nukleon. Apakah dia proton atau neutron. Jadi untuk konfigurasi dari proton pada oksigen 15 bisa dituliskan sebagai 1S2, 1P6. Kalau sudah digabungkan 1P6 tidak perlu ditulis nilai J-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, coba kalau ada kertas di situ. Coba tuliskan konfigurasi nukleon. Berarti dua-duanya ya, baik proton maupun neutronnya. Untuk, sebentar dulu, saya hitung. Untuk kalsium. Kalsium dengan nomor massa 41. Kalsium dengan nomor massa 41. Nomor atomik kalsium 20. Berarti neutronnya itu sama dengan 21. Nah, coba dituliskan. Konfigurasi protonnya dulu. Protonnya ada 20. Nanti kalau sudah dikerjakan, nanti bisa disebutkan saja bagaimana konfigurasinya. Oke, coba. Coba buatkan konfigurasi nukleon dari kalsium dengan nomor massa 41. Nomor atom kalsium itu 20. Berarti jumlah protonnya 20 dan jumlah neutronnya 21. Nah, coba buatkan konfigurasinya masing-masing. Baik untuk proton dan juga untuk neutron. Nah, kalau sudah silakan disebutkan saja. Satu S. Coba, bagaimana Rika? 1S kalau protonnya Bu, 1S, kemudian 1S 1S pangkat berapa? 2, pangkat 2, Nggak usah bilang pangkat 2, bilang saya 1S2. 1S2, terus 1P6, terus 1D5/2. Berapa di situ? 6 Bu. Terus? Terus 2S2, kemudian 1D3/2, 4. Oke. Untuk proton, untuk neutronnya? Kalau neutron berarti ditambah lagi 1, kulitnya berarti 1F 7/2 1. Oke. 1F 7/2 1. Oke. Ya. Kita lihat dulu. Oke, kita gambarkan dulu. Ya, coba kita gambar. Untuk kalsium dengan nomor massa 41, nomor atom 20, maka neutronnya 21.
Jadi untuk proton jumlahnya 20, maka konfigurasinya 1s2, 1p6, 1d. Berapa di sini? 7/2 ya. Isinya 6. Iya. 6, Bu. Jadi 5/2, Bu. 1D5/2. 1D 5/2. 5/2, Bu. 1D 5/2. 5/2. 5/2. Iya, 5/2 dengan 3/2 ya, maaf. Itu untuk F ini, maaf. Bentar dulu. Oke, terus dulu ini. Oke. 1D 2S ya setelahnya. 1D Iya, Bu. 3/2 4. 4. Sudah 20 ya. 2, 6, 8, 14 sama 6, 20. Untuk neutronnya sama dengan 21, maka 1S2, 1P6, 1D 5/2, 6, 2S2, 1D 3/2, 4, 1S 7/2, 1. Oke, coba kita lihat. D-nya, 1D-nya terisi penuh ya. Iya, Bu. D itu Iya, Bu. maksimal 10. Jadi maksimal 10 untuk D. 1D 5/2 maksimal 6, 1D 3/2 maksimal 4. Jadi untuk 1D-nya terisi penuh oleh 10 proton. Nah, meskipun 1D-nya terisi penuh ya, karena D itu maksimal 10. Maksimal 10. Jadi untuk 1D 5/2 itu maksimal 6, 1D 3/2 maksimal 4. Berarti totalnya 10. Nah, meskipun ini 1D-nya penuh, terisi penuh oleh 10 proton, tapi tidak boleh digabungkan menjadi 1D 10. Karena meskipun penuh, ada 2S2 di tengahnya. Jadi meskipun 1D-nya penuh dengan 10 proton, 1D 5/2-nya terisi 6, 1D 3/2-nya terisi 4, ditotalkan 1D-nya terisi oleh 10 proton, tapi tidak bisa digabungkan seperti 1P tadi. Tadi 1P 3/2 dan 1P 1/2 bisa digabungkan menjadi 1P6, tapi 1D meskipun dia terisi penuh oleh 10 proton tidak bisa digabungkan karena ada 1S di tengah-tengahnya. Oke. Nah, untuk neutron juga sama seperti itu, ini dengan ini penuh tapi tidak boleh digabungkan. Nah, karena neutron kelebihan satu, tidak ada satu neutron yang tidak muat lagi di dalam 1D 3/2, maka dia akan mengisi 1F 7/2. Oke, saya kira jelas ya untuk konfigurasi nukleon, baik proton maupun neutron. Oke, ini kalsium 20. 20 itu masuk magic numbers ya? Ya. Iya, Bu. Masuk ya? Oke, masuk magic number. Jadi kalsium dengan nomor atom 20, protonnya itu masuk magic numbers. Jadi kalau kita bandingkan dengan unsur lain, misalnya kalium 19, misalnya dia di sini 21, sini berarti 40 ya. Nah, jika dibandingkan kestabilannya, maka ini tentu lebih stabil dibandingkan ini. Waktu kita belajar kestabilan inti ya. Kenapa ini lebih stabil dibandingkan ini? Kalsium lebih stabil dibandingkan kalium 40. Karena kalsium memiliki komposisi Z genap N ganjil, sedangkan kalium Z ganjil dan N ganjil. Tambahan lagi, kalsium punya proton yang sama dengan magic numbers. Sama ya, magic numbers. Nah, tadi kan sudah dikemukakan di awal, menurut model kulit inti yang jumlah proton dan atau jumlah neutronnya sama dengan magic numbers, inti tersebut memiliki kestabilan yang lebih besar dibandingkan inti lain yang jumlah proton dan atau jumlah neutronnya tidak sama dengan magic numbers. Atau begini saja, kita bandingkan kalsium 41 dengan inti lain, misalnya argon, dengan nomor atom 18 ya. Nah, tunggu sebentar. Kalau ini, tunggu sebentar ya.
Saya nyari yang sebentar ya. 30. Jangan argon, Dik. Cari apa 22? Saya lupa. Apa setelah kalsium? Sebelah kanannya kalsium apa? Berilium, magnesium, berilium, kalsium. Setelahnya tuh golongan 3 ya. 3A itu boron aluminium, gallium ya. 21. Strontium. Saya lupa. Jadi misalnya, saya punya unsur X, misalnya contohnya ini 18, ini 22. Berarti di sini dia 40. Nah ini ya. Atau sorry, 39. Supaya sama. X 39, 18, berarti di sini 21. Nah, kalau kita bandingkan kalsium 41 dengan ini, anggap di sini argon. Ini argon ya. Argon dengan nomor massa 39. Nah, meskipun komposisinya sama, Z-nya genap N ganjil, ini juga Z genap N ganjil, tapi kestabilan kalsium 41 lebih besar daripada, atau kalsium 41 lebih stabil dibandingkan argon 39. Kenapa? Karena jumlah proton dari kalsium itu sama dengan bilangan ajaib. Jadi meskipun komposisinya sama, Z genap N ganjil, ini juga Z genap N ganjil, tapi diprediksikan kalsium 41 itu lebih stabil dibandingkan argon 39. Kenapa? Karena jumlah proton kalsium 41 itu sama dengan magic number, sedangkan jumlah proton pada argon itu tidak sama dengan magic number. Ya, saya lanjut ya, saya close ini. Saya lanjut ke PowerPoint yang tadi. Oke, jadi inti-inti yang jumlah proton dan atau neutronnya sama dengan magic numbers yang warna merah ini, itu artinya kulit atau neutron. Jadi kalau protonnya sama dengan 8, berarti kulit 1S, 1P itu terisi penuh oleh proton. Jadi S-nya penuh, P-nya juga penuh. Maka inti tersebut itu stabil. Kalau satu inti punya jumlah neutron 20, maka satu S-nya penuh oleh 2 elektron, satu P-nya juga penuh dengan 6 elektron, kemudian 2 S-nya penuh, 2 elektron neutron, dan satu D-nya penuh dengan 10 neutron. Maka jumlahnya 20. Maka inti yang memiliki jumlah neutron sama dengan 20 atau sama dengan magic numbers, itu 20 tadi, maka inti tersebut kestabilannya juga tinggi. Atau lebih stabil jika dibandingkan inti yang jumlah neutronnya tidak sama dengan, atau tidak, jumlah neutronnya tidak mengisi, jadi kulit-kulitnya tidak terisi penuh oleh neutron. Jadi magic numbers ini melambangkan bahwa kulit-kulit dalam inti terisi penuh oleh proton ataupun neutron. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang ini masih lanjut sampai ke atas ya. Konfigurasi ini urutan tingkat energinya belum selesai. Di sini baru sampai 1G. 1G 7/2. Bilangan magic numbersnya masih sampai 50. Nanti bisa diteruskan sampai 126. Lanjut saja ke atas, jadi diteruskan. Cari, ini kan aturannya sebenarnya tidak, apa ya, kita tidak bisa prediksi setelah 1G 7/2 itu apa, setelahnya orbital apa di atasnya. Jadi cari di buku, cari di literatur, setelah 1G 7/2 itu adalah orbital apa. Jadi teruskan, magic numbersnya sampai 126. Ada yang mau ditanyakan mengenai konfigurasi nukleon? Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa, Ali? Bertanya tentang kestabilan, Bu. Kan kalau untuk apa yang mempengaruhi kestabilan dari setiap atom, Bu? Apakah dari Apa, Bu? jumlah proton neutron, atau untuk, kan tadi kayak begini argon dibandingkan dengan kalsium lebih stabil dari segi ini, dari segi inti, Bu. Jadi saya mau bertanya keseluruhan ini, apa yang
faktor yang dipandang sebagai atomnya itu stabil dari sisi elektronnya atau proton neutronnya? Aduh, ini beda ya, beda ya. Jangan campur adukan atom dengan inti. Atom dikatakan stabil kalau dia tidak mudah bereaksi dengan atom unsur lain, membentuk senyawa. Begitu kan ya? Misalnya helium, neon, gas mulia. Hanya sangat sedikit senyawa yang bisa dibentuk oleh gas mulia. Ya, kenapa dia stabil? Karena elektronnya sudah memenuhi kaidah duplet ataupun oktet. Dia tidak butuh lagi atom unsur lain untuk menstabilkan dirinya. Nah, berbeda dengan inti, inti dikatakan stabil kalau dia tidak mudah meluruh. Jadi berbeda kestabilan untuk atom dan kestabilan untuk inti. Atom dikatakan stabil kalau dia tidak mudah bereaksi dengan unsur lain atau tidak mudah membentuk senyawa dengan unsur lain atau unsur lain. Sedangkan inti dikatakan stabil kalau tidak mudah meluruh. Jadi dua kestabilan atom tidak sama dengan kestabilan inti. Jadi saya tidak bisa jawab kapan dikatakan suatu atom itu stabil. Apakah dilihat dari jumlah elektron atau jumlah proton dan neutronnya? Karena berbeda definisi stabil untuk atom dan definisi stabil untuk inti. Oke ya, Ali ya. Ada lagi? Jelas ya? Oke. Jadi tinggalkan, ini kan saya singgung soal atom karena model kulit inti ini ada dianalogikan sama atau dianalogkan dengan model kulit untuk elektron di dalam atom. Tapi bukan berarti kestabilan untuk atom itu sama dengan kestabilan untuk inti. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi tidak usah lagi kita lihat atom secara keseluruhan, tidak usah. Kita lihat intinya saja. Jadi ada kaitannya dengan mudah atau tidaknya suatu inti itu untuk meluruh. Kalau dia mudah meluruh, waktu paruhnya pendek, berarti dia tidak stabil. Nah, ketidakstabilan atau kestabilan suatu inti bisa kita lihat dari beberapa faktor yang sudah kita bahas pekan lalu. Ditambah lagi sekarang ada kaitannya ternyata dengan magic numbers ini. Oke ya, Ali ya. Nah, kita bicara ke inti saja ya, nggak usah atom. Tadi cuma sekedar saja melihat tadi analoginya saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, model kulit ini, kenapa model kulit ini bisa diterima? Nah, karena dia konsisten dengan beberapa sifat atau fenomena yang teramati. Jadi, beberapa sifat inti atau fenomena yang teramati pada inti. Jadi, ini keperiodikan. Masih ingat apa itu keperiodikan? Contohnya sifat periodik unsur. Misalnya pada tabel periodik, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Itu disebut sebagai keperiodikan. Jadi trennya bagaimana? Nah, sama seperti itu yang dimaksud dengan keperiodikan ini nanti kita lihat. Ada inti-inti yang konfigurasi kulitnya penuh. Jadi apabila dia memenuhi dia memiliki jumlah proton yang sama dengan bilangan ajaib, berarti dia stabil. Jadi seperti itu. Jadi konsisten dengan keperiodikan yang teramati pada beberapa sifat inti. Kita lihat yang pertama, bilangan ajaib. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, konfigurasi kulit penuh nukleon atau inti pada inti tercapai apabila jumlah proton dan atau neutron dalam inti sama dengan bilangan-bilangan ini. 28, 20, 28, 50, 82, dan 126. Bilangan-bilangan ini dikenal sebagai bilangan ajaib atau magic numbers. Jadi, kalau suatu inti punya jumlah proton yang sama dengan bilangan-bilangan tersebut, maka semua kulit dalam inti terisi penuh oleh protonnya. Atau, jika suatu inti punya jumlah neutron yang sama dengan bilangan-bilangan ajaib tersebut, maka semua kulit di dalam inti terisi penuh oleh neutron yang dimiliki oleh inti tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kecenderungan berpasangan. Nah, nukleon sejenis
cenderung berpasangan untuk mencapai inti yang lebih stabil. Neutron berpasangan dengan neutron, proton berpasangan dengan proton. Pernah ada yang bertanya ke saya, proton dan proton itu sama, muatannya sama-sama plus ya, plus 1. Kenapa dalam inti itu tidak terjadi tolak-menolak antara proton dengan proton? Tidak terjadi tolak-menolak antara neutron dengan neutron? Padahal muatannya sejenis. Ada yang pernah tanya ke saya itu. ICP kok tidak salah. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kalau kita sudah belajar model tetes cairan, jadi ada interaksi antara proton dengan proton. Ada interaksi antara neutron dengan neutron. Ada pula interaksi antara proton dengan neutron. Jadi, antara sesama jenis maupun yang berlainan jenis, itu ada interaksinya. Jadi, kita kembali dulu ke sini, kecenderungan berpasangan. Jadi, nukleon sejenis cenderung berpasangan untuk mencapai inti yang lebih stabil. Jadi, inti-inti yang punya jumlah proton genap, berarti protonnya semua berpasangan. Maksudnya proton dengan proton ya. Kalau kita kembalikan ke konfigurasi nukleon tadi, semua kan bilangannya bilangan genap ya, magic numbers itu. Jadi semua proton di dalam inti lebih menyukai berpasangan dibandingkan tidak berpasangan. Itu bisa dilihat pada magic numbers. Lihat magic numbers. 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Itu kan semua bilangan genap. Itu artinya kalau suatu inti punya jumlah proton 20, maka semua protonnya berpasangan. Dan dia stabil. Suatu inti memiliki jumlah neutron 50, berarti semua neutronnya berpasangan. Maka inti tersebut stabil. Jadi, nukleon sejenis cenderung berpasangan untuk mencapai kestabilan inti. Jadi inti yang memiliki nukleon yang semuanya berpasangan, protonnya semua berpasangan, neutronnya semua berpasangan, lebih stabil jika dibandingkan inti yang memiliki proton yang proton yang semuanya berpasangan, tapi neutronnya tidak semuanya berpasangan. Jadi nukleon sejenis cenderung berpasangan untuk mencapai inti yang lebih stabil. Nah, hal ini bisa dilihat pada fakta-fakta yang ada di slide. Yang pertama, tadi kan judulnya kecenderungan berpasangan ya. Jadi inti yang memiliki nukleon yang semuanya berpasangan itu lebih stabil. Nah, ini teramati pada fakta-fakta berikut. Jadi nukleon sejenis cenderung berpasangan supaya intinya lebih stabil. Jumlah nuklida stabil dengan N genap dan Z genap itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah nuklida stabil dengan komposisi yang berbeda. Jadi N genap dan Z genap ada 165 nuklida stabil. Kemudian Z genap N ganjil ada 55, Z ganjil N genap ada 50, dan Z ganjil dan N ganjil itu hanya ada 4 nuklida stabil. Jadi dari fakta itu maka yang ini penjelasan ini nukleon sejenis cenderung berpasangan untuk mencapai inti yang lebih stabil. Nah, sudah jelas ya, sudah bisa diterangkan berdasarkan fakta yang teramati. Jadi kalau N-nya genap, Z-nya genap, berarti semua protonnya berpasangan, semua neutronnya juga berpasangan. Oleh karena itu, nuklida yang N genap dan Z genap itu lebih banyak jumlahnya yang stabil dibandingkan kalau salah satunya ganjil atau bahkan dua-duanya ganjil. Jadi kalau semua protonnya berpasangan dan neutronnya berpasangan, maka nuklida tersebut lebih stabil dibandingkan nuklida yang salah satunya ada yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, ini ada kaitannya. Coba baca. Mirip dengan poin yang pertama. Jumlah isotop stabil pada nuklida dengan Z genap dan N genap jauh lebih banyak daripada jumlah isotop stabil pada nuklida dengan Z ganjil dan N ganjil. Kalau tadi di poin yang pertama kita bicara soal nuklida, jadi kita membandingkan nuklida yang satu dengan nuklida yang lainnya.
sekarang untuk poin yang kedua, kita membandingkan jumlah isotop yang dimiliki oleh suatu nuklida dengan jumlah isotop stabil yang dimiliki oleh nuklida yang lain. Nah, untuk melihat bukti untuk poin yang kedua, kita harus buka buku. Jadi kalau ada yang punya buku, lihat di halaman paling belakang. Misalnya kimia inti yang bunjal itu, yang warna biru, kalau buku aslinya warna biru, itu bagian belakang, itu ada tabel nuklida. Silahkan dihitung. Cari nuklida yang Z-nya genap dan N-nya genap. Baru hitung berapa jumlah isotop dari nuklida tersebut. Nah, tunggu dulu, saya tidak tahu buku saya di mana. Ada yang pinjam rasanya, baru belum dikembalikan, jadi saya tidak tahu di mana. Ada yang punya buku di situ? Ada yang punya buku? Ada yang punya tabel nuklida? Nah, jadi cari di situ nuklida yang Z genap dan N genap. Kemudian hitung berapa nuklida stabil yang dimiliki oleh nuklida dengan Z genap dan N genap tadi. Kemudian bandingkan dengan jumlah isotop stabil yang dimiliki oleh nuklida yang komposisinya Z ganjil, N ganjil. Saya kasih contoh acak saja ya, karena saya tidak hafal berapa jumlah isotop stabil. Saya kasih contoh saja. Maksud saya buatkan contoh. Saya tutup dulu ini. Saya ke whiteboard lagi tadi. Jadi, contohnya begini. Tapi ini saya asal saja bikin contoh ya, maksudnya karena saya tidak hafal berapa jumlah isotop stabil dari suatu nuklida. Jadi, saya acak saja. Misalnya, saya punya kursor saya mana? Oh ya. Saya punya nuklida A. Komposisinya Z genap, N genap. Misalnya di sini 10, ini 20. Ini contoh saja ya. 30. Saya punya isotop X. Ini 11, ini 21. Ini jumlahnya 22. Salah. 32. Oke, komposisi A ini adalah genap-genap. X ini komposisinya ganjil-ganjil. Nah, ini misal saja ya. A ini, nuklida A, punya 6 isotop. 6 isotop ya. Misalnya isotop A1, A2, A3, A4, A5, A6. X juga punya 6 isotop. Ini contoh saja. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, dari ke-6 isotop yang dimiliki oleh nuklida A, misalnya ada 4 yang stabil. Jadi yang stabil adalah A1, A2, A3, A4. Sedangkan untuk X, di antara ke-6 isotop ini hanya 2 yang stabil, yaitu X1 dan X2 saja. Nah, ini adalah penjelasan dari poin yang tadi. Jadi, jumlah isotop stabil untuk nuklida dengan Z genap dan N genap itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah isotop stabil untuk nuklida dengan komposisi Z ganjil dan N ganjil. Nah, itu penjelasan dari poin yang kedua pada slide yang tadi. Jadi saya ulangi, misalnya A memiliki komposisi Z genap dan N genap ya, Z-nya genap, protonnya genap yaitu 10, N-nya juga genap yaitu 20. Kemudian X ini, dia komposisinya ganjil-ganjil. Z-nya ganjil, yaitu 11. N-nya juga ganjil, yaitu 21. Nah, kalau misalnya, ini misalnya A memiliki 6 isotop, kemudian X juga memiliki 6 isotop. Nah, jumlah isotop stabil yang dimiliki oleh A itu ada 4. Sedangkan yang 2 ini tidak stabil. Kemudian untuk X, jumlah isotop stabil yang dimiliki hanya 2, sedangkan yang 4 ini tidak stabil. Jadi jumlah isotop stabil yang dimiliki oleh nuklida dengan Z genap dan N genap itu lebih banyak dibandingkan jumlah isotop stabil yang dimiliki oleh nuklida yang Z-nya ganjil dan N-nya juga ganjil. Nah, kenapa demikian? Karena pada Z genap dan N genap, protonnya semua berpasangan, N-nya juga
neutronnya juga semua berpasangan. Sedangkan pada komposisi Z ganjil dan N ganjil, ini ada yang tidak berpasangan protonnya, ada satu yang tidak berpasangan, dan pada neutronnya juga ada satu yang tidak berpasangan. Kita penjelasan dari poin yang kedua. Jadi jumlah isotop stabil untuk nuklida dengan komposisi Z ganjil, Z genap dan N genap itu lebih banyak dibandingkan jumlah isotop stabil untuk nuklida dengan komposisi Z ganjil dan N ganjil. Sudah paham untuk poin yang kedua? Jelas ya? Perbedaan, oke. Berbeda ya sedikit penjelasannya untuk poin yang kedua dengan poin yang pertama. Mirip tapi. Mirip ya? Oke. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Hasil akhir dari semua deret peluruhan radionuklida alam primer adalah timbal dengan 82 proton. Dengan nomor atom 82. Coba perhatikan, kan waktu awal pertemuan, awal kuliah, saya minta kalian cari. Ada 4 deret peluruhan yang sering nantinya kita dengarkan. Deret aktinium, deret uranium, deret thorium, deret neptunium. Jadi ada 4. Coba lihat hasil akhir dari, atau nuklida apa yang terbentuk paling akhir dari deret peluruhan itu. Pasti timbal. Dengan nomor atom 82. Jadi kalau ujungnya adalah timbal dengan nomor atom 82, berarti timbal dengan nomor atom 82 itu stabil. Karena peluruhan dalam suatu deret tidak akan berhenti sampai diperoleh nuklida yang stabil. Jadi kalau misalnya deret uranium 238 mengalami 14 kali peluruhan, jadi pada peluruhan yang terakhir, yang ke-14 kalinya, itu hasil akhirnya adalah timbal 82. Nomor atom 82 maksudnya. Ya. Setelah timbal dengan nomor atom 82 itu tidak ada lagi nuklida yang terbentuk. Itu artinya timbal dengan nomor atom 82 itu sudah stabil. Jadi berhenti sampai situ peluruhannya. Nah, kalau kita lihat timbal nomor atomnya 82. Berarti semua protonnya berpasangan. Maka timbal di situ pada akhir deret peluruhan uranium misalnya, berarti dia sudah stabil. Karena uranium 238 tidak stabil, dia akan terus meluruh membentuk inti yang lebih stabil. Jadi 14 kali peluruhan, hasil akhirnya adalah timbal dengan nomor atom 82. Jadi sudah berhenti di timbal 82, berarti sudah stabil. Jadi timbal dengan nomor atom 82 stabil. Karena itu tidak ada lagi peluruhan setelah itu. Nah, kalau kita lihat jumlah proton dari timbal adalah 82, berarti jumlah protonnya genap, berarti semua protonnya berpasangan. Maka memang dia itu sudah stabil. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai poin yang ketiga? Tidak ada? Saya lanjut ke poin yang keempat. Oke. Sekarang saya lanjut. Nuklida stabil terberat adalah bismut dengan jumlah neutron 126. Jadi bismut dengan jumlah neutron 126 adalah nuklida stabil yang terberat. 126, kalau neutronnya bismut 126, berarti semua neutronnya berpasangan. Jadi nuklida stabil terberat sampai saat ini adalah bismut dengan 126 neutron. Karena neutronnya 126 berarti dia genap ya, maka semua neutronnya berpasangan. Maka nuklida bismut dengan neutron 126 adalah nuklida yang stabil. Oke? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dari slide ini sebelum saya pindah? Tidak ada? Saya lanjut. Kalau tidak ada komentar berarti saya anggap sudah jelas, maka saya lanjut. Nah, masih tadi ya, masih lanjutan apa tadi itu? Kopnya. Ini, model kulit konsisten dengan keperiodikan yang teramati pada beberapa sifat inti. Nah, suara saya sudah mau habis mengajar dari pagi. Oke, sekarang yang ketiga, kelimpahan nuklida di alam. Nuklida yang paling banyak kelimpahannya di alam adalah nuklida dengan jumlah proton atau atau jumlah neutron sebagai bilangan ajaib.
Nanti kalau kalian lihat di tabel nuklida, coba perhatikan jumlah kelimpahan. Kelimpahan itu disatuannya biasanya begini. Dalam tabel nuklida yang ada pada buku, kestabilan suatu nuklida dilihat dari kelimpahannya di alam dan juga bisa dilihat dari waktu paronya. Semakin besar persentase kelimpahannya di alam, maka semakin stabil nuklida tersebut. Semakin panjang waktu paruh yang dimiliki oleh suatu nuklida, maka semakin stabil nuklida tersebut. Jadi, kestabilan suatu nuklida di alam juga bisa dilihat dari, selain dari waktu paruh, juga bisa dilihat dari persentase kelimpahannya. Nah, nuklida yang paling banyak kelimpahannya di alam atau persentase kelimpahannya di alam itu paling banyak, itu adalah nuklida yang jumlah proton dan atau jumlah neutronnya sama dengan bilangan ajaib. Nanti kalian lihat sendiri di tabel nuklida. Cari di situ nuklida yang paling banyak kelimpahannya di alam. Berarti mencapai 100% ya. Jadi paling besar, paling tinggi kelimpahan di alam itu yang paling besar adalah 100%. Tapi tidak ada yang sampai 100, gitu. 99, sekian persen adanya. Biar nih. Jadi jumlah nuklida yang paling banyak, jadi nuklida yang paling banyak kelimpahannya di alam adalah nuklida yang memiliki jumlah proton dan atau jumlah neutron yang sama dengan bilangan ajaib. Ya, ini faktanya. Kemudian poin yang keempat. Kita lihat dari energi ikat inti rata-rata per nukleon. Jadi pekan lalu sudah kita pelajari bagaimana menghitung energi ikat inti rata-rata per nukleon. Jadi berdasarkan besarnya energi ikat inti rata-rata per nukleon, kita bisa bandingkan kestabilan satu nuklida. Jadi kita bisa bandingkan kestabilan dua nuklida atau lebih. Nah, kalau energi poinkat inti rata-rata per nukleon dialurkan dalam satu kurva terhadap nomor massanya, nomor massa dari inti tersebut, maka terlihat bahwa puncak, jadi puncak-puncaknya, puncak-puncak kurva itu ditempati oleh nuklida dengan nilai Z atau N yang sama dengan bilangan ajaib. Coba lihat kurvanya. Ini adalah kurva plot antara energi ikat inti rata-rata per nukleon, itu sumbu Y-nya, terhadap massa dari inti, itu sumbu X-nya. Jadi kurva ini adalah kurva plot dari energi ikat inti rata-rata per nukleon terhadap massa inti. Jadi akan dihasilkan kurva seperti ini. Jadi kalau kita hubungkan antara energi ikat inti rata-rata per nukleon dengan nomor massa atau massa dari suatu inti, maka akan diperoleh kurva seperti yang ada pada slide. Coba diamati kurva tersebut. Nah, coba dilihat. Oksigen dengan nomor massa 16. Berarti nomor atomnya 8 ya. Protonnya 8, Z-nya 8, neutronnya juga 8. 8 ini masuk ke dalam bilangan ajaib. Nah, coba dilihat. Oksigen dengan nomor massa 16, protonnya 8, neutronnya juga 8, proton dan neutronnya itu sama-sama bilangan ajaib, maka dia memiliki energi ikat inti yang cukup besar. Dia termasuk berada pada puncak kurva. Itu artinya dia, kalau energi ikat inti per nukleonnya besar, tinggi, maka inti tersebut stabil. Jadi saya ulangi, kalau kita lihat kurva hubungan antara energi ikat inti per nukleon dengan massa inti, maka bisa terlihat pada puncak-puncak kurva, tidak semua puncaknya, tapi ada beberapa titik pada puncak kurva ini yang kalau dilihat ditempati oleh nuklida yang jumlah protonnya dan atau jumlah neutronnya sama dengan bilangan ajaib. Kalau energi ikat intinya besar, yang ada pada puncak-puncak itu berarti dia kan stabil ya. Jadi semakin besar energi ikat inti per nukleon, maka semakin stabil inti tersebut. Oksigen, jumlah protonnya 8, neutronnya 8, sama dengan bilangan ajaib, maka diperkirakan dia stabil. Dan ini terbukti dari energi kurva energi ikat inti rata-ratanya. Jadi dia ada di puncak, berarti energi ikat intinya termasuk tinggi. Contoh lain adalah kalsium. Kalsium dengan nomor atom 20. Nomor massanya 40, berarti jumlah neutronnya juga 20.
Kalsium nomor massa 40 memiliki jumlah proton 20 dan jumlah neutron 20. Proton dan neutronnya sama dengan bilangan ajaib. Coba lihat energi ikat inti dari kalsium, dia lebih di atas lagi dibandingkan oksigen. Berarti kalsium karena punya jumlah proton sama dengan bilangan ajaib, neutron yang juga sama dengan bilangan ajaib, berarti kalsium termasuk inti yang stabil. Nah, ini terbukti dari besarnya energi ikat inti yang dimiliki oleh kalsium 40. Dia ada di puncak kurva ini, berarti energi ikat intinya besar. Di situ sekitar berapa? Tidak jelas ya. 268 lewat 10 ya, lewati 10 mega elektron volt. Nah, contoh lain adalah timbal. Timbal yang ada di ujung, timbal dengan nomor massa 208. Timbal punya nomor atom 82 atau jumlah proton 82. 82 ini adalah magic number. Jadi meskipun neutronnya tidak sama dengan magic number, tapi protonnya sama dengan magic number. Jadi timbal dikatakan stabil karena protonnya sama dengan magic number. Dan ini terlihat pada kurva energi ikat inti rata-rata pernuklear untuk timbal. Dia juga menempati puncak kurva. Berarti energi ikat inti rata-rata pernuklear untuk timbal dengan nomor massa 206, nomor atom 82 termasuk tinggi. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan mengenai poin yang keempat? Jadi ada hubungannya dengan energi kestabilan, magic number. Jadi hubungan antara kestabilan, magic number, dan energi ikat rata-rata per nukleon. Cukup jelas? Dipahami? Atau ada Paham, yang Bu. belum? Oke. Paham ya? Jadi nanti model soalnya yang menjelaskan seperti ini. Misalnya saya berikan kurva kayak ini pada slide. Coba jelaskan apa yang teramati pada kurva jika dihubungkan dengan kestabilan dari suatu, misalnya kestabilan inti kalsium 240, timbal 206, oksigen 16. Apa yang bisa diceritakan dari kurva ini mengenai kestabilan oksigen 16, kalsium 40, ataupun timbal 206. Jadi kalian menjelaskannya seperti tadi. Oke ya? Sekarang saya lanjut. Sampai E dulu. Nanti saja ini bagian F. Terakhir, untuk bagian E, jumlah isotop stabil pada inti dengan Z sama dengan bilangan ajaib. Ya. Kita lihat Z-nya saja. Jadi, kita mau bandingkan berapa jumlah isotop stabil untuk inti yang Z-nya sama dengan bilangan ajaib. Jadi, perbandingannya begini. Kita bandingkan antara inti yang Z-nya sama dengan bilangan ajaib dengan inti yang Z-nya -1 bilangan ajaib maupun +1 bilangan ajaib. Mungkin kalau saya jelaskan begitu jadi bingung, kita lihat di tabel saja. Coba lihat. Untuk tabel yang baris pertama dulu. Nilai Z sama dengan bilangan ajaib. Inti yang punya nilai Z sama dengan 20 itu dimiliki oleh adalah inti yang memiliki Z sama dengan 20 adalah inti kalsium. Kalsium ya. Kalsium memiliki proton atau nomor atom 20 atau Z-nya sama dengan 20. Z sama dengan 20 ini sama dengan bilangan ajaib. Nah, coba lihat. Kalsium dengan nomor atom 20 memiliki isotop stabil sebanyak 6. Ya, sebanyak 6. Kemudian, inti K, kalium, lihat jumlah protonnya, 19. Berarti itu Z-1 ya. Kalau Z-nya 20, maka 19 ini adalah Z-1. Oke ya, jelas ya? Jadi kalau Z-nya sama dengan 20, maka Z-1 itu adalah 19. Untuk ini ya, untuk baris pertama. Nah, kalium dengan nomor atom 19 hanya ada 2 isotop stabil. Jadi dari sekian banyak isotop yang dimiliki oleh kalium, hanya ada 2 isotop stabil. Kemudian, sebenarnya ini saya harus perlihatkan berapa jumlah isotop yang dimiliki oleh masing-masing nuklida ya. Saya cari dulu buku saya. Jadi nanti pekan depan akan saya ulangi lagi ini.
Nah, kemudian lihat di sebelah kanannya kalsium. Scandium. Scandium nomor atomnya 21. Itu berarti Z plus 1. Jadi kalau Z-nya 20, maka 21 itu adalah Z plus 1. Untuk scandium, hanya ada satu isotop stabil. Jadi, dari baris pertama, kita bisa tarik kesimpulan bahwa jumlah isotop stabil pada inti yang Z-nya sama dengan bilangan ajaib itu lebih banyak jika dibandingkan jumlah isotop stabil untuk inti yang Z-nya tidak sama dengan bilangan ajaib. Dalam hal ini Z-1 dan Z plus 1. Oke, baris kedua penjelasannya saya kira sama dengan baris pertama. Jadi baris kedua Z-nya sama dengan 50, itu dimiliki oleh timah, stannum, Z-nya sama dengan 50, jumlah isotop stabilnya ada 10, inti yang ada di dekatnya, yaitu Z-1, yaitu indium, nomor atomnya, jumlah protonnya atau Z-nya sama dengan 49. Jumlah isotop stabilnya hanya ada 2. Kemudian Z plus 1-nya yaitu strontium, antimon, jumlah protonnya Z plus 1 ya, 50 tambah 1, 51. Hanya ada 2 isotop stabil. Kemudian, terakhir baris ketiga, Z sama dengan 82. Ini dimiliki oleh timbal, Z dengan timbal dengan Z sama dengan 82, ada 4 isotop stabil yang dimiliki oleh timbal dengan nomor atom 82. Kita lihat, kita bandingkan dengan talium, dengan yang Z-nya -1, berarti 82 kurang 1. Hanya ada 2 isotop stabil yang dimiliki oleh talium. Kemudian, bismut dengan Z plus 1 atau 82 tambah 1, 83 ya, hanya ada 1 isotop yang stabil. Jadi tabel ini memperlihatkan jumlah isotop stabil yang dimiliki oleh inti dengan jumlah proton sama dengan bilangan ajaib itu lebih banyak dibandingkan jumlah isotop stabil dengan pada inti yang Z-nya -1 ataupun Z-nya plus 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai tabel ini? Ini yang terakhir, slide terakhir untuk hari ini. Ini pekan depan belum bisa, atau mau kuis dulu? Atau kita tunggu selesai dulu ini? Bagaimana? Kita kuis dulu pekan depan, atau mau selesaikan dulu untuk bab 2? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Oke. Oke, selesaikan saja dulu ya. Ada yang mau ditanyakan pada slide ini? Ada yang belum jelas untuk slide ini? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke ya. Kalau ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis, sudah 4:30. Jadi kalau ada yang belum jelas, silakan tanyakan di grup, nanti kita diskusikan di situ. Meskipun di luar jadwal ya, meskipun bukan hari Senin, pokoknya bukan sekarang, bukan hari ini, silakan tanyakan saja di grup. Insya Allah kalau saya lihat, insya Allah saya akan jawab secepatnya. Jadi pekan depan ini bagiannya akan saya ulangi lagi. Nanti saya cari dulu buku saya, terus nanti kita lihat berapa sebenarnya jumlah isotop yang dimiliki oleh kalsium. Nanti baru di situ kita dari misalnya dia punya 10 isotop, maka yang 6 itu adalah yang stabil gitu. Nanti kita lihat pekan depan. Saya ulangi lagi penjelasan untuk bagian E nanti pekan depan. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita sepakati seterusnya pakai Google Meet saja ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Lebih enak. Iya, Bu. Saya pernah tawarkan ke mahasiswa pakai MIPA Learn yang video call. Itu kan ada fitur video call juga di MIPA Learn ya. Jadi mirip lah dengan Zoom, tapi katanya boros kuota. Susah juga Ya, susah juga masuk. Sebenarnya kami sih disuruh pakai MIPA Learn karena LMS kan yang dimiliki oleh UNM. Cuma kalau kita terhambat mau pakai MIPA Learn tapi nanti ujung-ujungnya terhambat, materinya bisa jadi tidak selesai gara-gara susah masuk ke MIPA Learn. Jadi biarlah saya melenceng dari MIPA Learn nanti. Kalaupun nanti kalau MIPA Learn kan nanti terekam. Kalau Google Meet kan tidak. Jadi saya bergantung pada kesaksian kalian. Jadi kalau misalnya nanti besok-besok saya dimintai bukti kalau apakah saya masuk mengajar atau tidak, nah kalianlah yang jadi saksi saya ya.
karena Google Meet ini saya tidak rekam. Saya tidak rekam ya. Jadi kalian yang jadi saksi saya kalau saya memang masuk mengajar pada jamnya. Oke ya, dan selesai juga pada jamnya. Yang lewat. Iya, Bu. Kan? Nah, kalau Mipalen kan nanti bisa tercatat di situ. Tapi kalau Google Meet kan tidak terkoneksi ke Mipalen, jadi ini tidak akan tercatat di Mipalen. Oke ya. Soalnya saya lebih suka mengajar Google Meet karena meskipun ada yang keluar masuk, tapi kan keluar masuknya gampang. Maksudnya tidak kalau misalnya keluar dengan sendirinya nanti bisa langsung masuk lagi kan, bisa rejoin lagi. Kalau Mipalen itu susah sekali masuknya. Susah sekali. Kalau jaringan jelek, tidak bisa memang. Kasihan masih